Selamat pagi adik-adik semua. Di pertemuan kedua ini, Ibu akan menjelaskan, jadi di awal ini Ibu akan menjelaskan definisi analisa proses bisnis. Jadi tadi Ibu telah menyampaikan pokok-pokok materi yang akan kita bahas bersama-sama di pertemuan kedua ini. Nah, salah satunya adalah pokok materi mengenai definisi analisa proses bisnis. Nah, dari analisa proses bisnis itu kita bagi-bagi dulu, kita pecah dulu analisa itu apa, proses itu apa, dan juga bisnis itu apa. Nah, analisa itu adalah kajian yang dilakukan guna untuk mengetahui struktur lebih mendalam atau memahami masalah lebih mendetail. Jadi menganalisa, jadi mengkaji sesuatu ya ataupun masalah secara lebih mendalam lagi. Nah, kalau secara lebih mendalam tentunya nanti kita akan memahami ya lebih mendetail tentang sesuatu hal ataupun suatu masalah. Nah, itu adalah definisi dari analisa. Kemudian kita lanjutkan, apa definisi dari proses? Nah, proses adalah urutan pelaksanaan atau kajian yang terjadi secara alami atau didesain. Nah, ini urutan ya. Kemudian urutan pelaksanaannya itu bisa secara alami ataupun didesain. Nah, yang akan menggunakan sumber daya seperti waktu, kemudian ruang, keahlian, ya, sumber daya manusia, dan sebagainya ya, yang menghasilkan suatu hasil. Jadi kata kunci dari proses ini adalah urutan pelaksanaan. Jadi langkah demi langkah, tahap demi tahap. Kemudian kejadiannya itu secara alami ataupun didesain. Kemudian di dalam proses itu terlibat sumber daya. Ya, sumber daya itu contohnya adalah sumber daya manusia ya, dengan skill-skill yang dimiliki, kemudian ada waktu, ada ruang, ada peralatan ya, dan sebagainya. Dan kata kunci terakhir adalah dari proses akan menghasilkan suatu hasil. Ya, jadi kata kunci dari proses itu adalah urutan pelaksanaan atau langkah demi langkah, kemudian secara alami atau didesain kejadiannya, kemudian menggunakan sumber daya, dan yang terakhir yang keempat adalah menghasilkan suatu hasil. Nah, itu definisi dari proses. Kemudian kita lanjut definisi bisnis. Nah, bisnis ini kata kuncinya adalah profit atau keuntungan. Jadi dari menganalisa kemudian berproses, nah nantinya pada akhirnya ya menghasilkan sebuah hasil yang mendapatkan keuntungan atau profit. Nah, itu adalah definisi dari bisnis. Nah, kita lanjutkan. Nah, kalau proses bisnis jadinya apa? Apa definisi dari proses bisnis? Ya. Nah, proses bisnis adalah sejumlah aktivitas yang mengubah sejumlah input menjadi sejumlah output. Ya, outputnya itu bisa berupa barang ataupun jasa. Atau juga proses yang menggunakan orang dan alat di suatu perusahaan dan organisasi. Jadi kata kunci dari proses bisnis ini adalah mengubah dan menjadi. Gitu ya. Jadi dari sejumlah kejadian itu ada proses pengubahan dan juga ada proses menjadi, yaitu menjadi sebuah hasil. Hasilnya itu bisa berupa barang ataupun jasa. Nah, di dalam suatu perusahaan atau organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan profit ataupun keuntungan. Nah, itu pengertian proses bisnis. Nah, kalau kita gabungkan kembali, apa sih definisi dari analisa proses bisnis? Nah, ini pengertian dari analisa proses bisnis, kajian yang dilakukan untuk mengetahui urutan pelaksanaan dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan berbagai sumber daya. Jadi kajian ini adalah bagian dari definisi analisa, kemudian urutan pelaksanaan ini adalah definisi dari proses, kemudian bisnis ini adalah mendapatkan keuntungan, kemudian
memanfaatkan sumber daya ini adalah bagian dari proses. Nah, itu adalah rangkuman dari definisi analisa proses bisnis. Yang mudah-mudahan sampai di sini adik-adik bisa paham ya. Nah, tadi sebelumnya Ibu sempat bertanya kepada adik-adik apa sih yang akan kita pelajari di mata kuliah APB ini. Nah, jadi supaya adik-adik tidak harus paham nih, saya mau belajar ini di analisa proses bisnis. Jadi tidak hanya sekedar teori ataupun mengambang gitu. Nah, Ibu akan memberikan gambaran apa sih yang akan kita pelajari di analisa proses bisnis ini. Nah, Ibu akan memperlihatkan dokumen flow diagram dari proses bisnis absensi dan penggajian. Nah, ini dokumen flow diagram adalah diagram alir yang menggambarkan proses bisnis secara konvensional. Itu dokumen flow diagram. Jadi diagram ini menggambarkan ya proses bisnis absensi dan penggajian di sebuah perusahaan yang masih konvensional. Nah, sumber dayanya yang terlibat ini sumber daya apa saja? Nah, ini ada sumber daya manusianya ya atau aktornya. Di sini ada pegawai, kemudian ada staf administrasi dan juga ada owner. Dan juga sumber daya lainnya seperti sumber daya ATK ya ataupun peralatan absensi ya dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini ada prosesnya ya. Dari diagram ini kita bisa membaca bagaimana sih proses bisnis absensi dan penggajian di perusahaan tersebut. Nah, dimulai jadi dari sebuah proses bisnis tentunya ada awal dan ada akhir. Nah, ini diawali dari bagian pegawai. Jadi para karyawan di sini atau para pegawai dia melakukan absensi. Pada saat datang ke kantor melakukan absensi, kemudian dari proses absensi tersebut akan menghasilkan sebuah data kehadiran. Nah, data kehadiran ini kita lihat nih garis panah ini atau alur prosesnya ini akan menuju ke aktor staf administrasi ya. Data kehadiran yang dihasilkan sebelumnya akan diolah oleh staf administrasi. Nah, kemudian dari staf administrasi akan melakukan rekap absensi, kemudian melakukan perhitungan kehadiran, melakukan perhitungan gaji. Nah, dari proses-proses yang telah dilakukan oleh staf administrasi ini nanti akan menghasilkan sebuah laporan kehadiran dan laporan gaji. Laporan tersebut, nah kita lihat dari lagi garis atau alur proses bisnisnya akan menuju ke owner. Laporan gaji itu akan dimanfaatkan oleh owner untuk menghasilkan laporan gaji yang tervalidasi. Ini ada prosesnya, validasi gaji, kemudian menghasilkan laporan gaji tervalidasi, ya. Kemudian akan menghasilkan slip gaji dan proses bisnisnya selesai. Nah, seperti itu adalah gambaran proses bisnis absensi dan penggajian di sebuah perusahaan yang masih dilakukan secara konvensional atau secara manual. Nah, sekarang di zaman saat ini di mana teknologi informasi sudah sangat berkembang, tentunya untuk melakukan sebuah proses bisnis yang jauh-jauh lebih efektif ataupun efisien, nah kita harus dapat memanfaatkan teknologi informasi. Nah, maka dari itu dari proses yang masih manual atau konvensional ini bisa kita rancang bagaimana menjadi sebuah proses bisnis yang jauh lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, Ibu akan memperlihatkan diagram berikutnya. Nah, kalau ini namanya adalah sistem flow diagram. Diagram yang menggambarkan alur proses bisnis tersistem. Jadi sudah menggunakan sistem, tidak konvensional lagi. Nah, jadi biasanya dari bagian yang akan membuat sistem ini ya. Jadi telah membuat diagramnya dulu. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah sistem ataupun aplikasi tidak langsung ujuk-ujuk kita buat langsung ngoding, tidak. Jadi harus dianalisa dulu, kemudian dibuat dulu diagramnya. Ya, bagaimana sih alur proses bisnis di perusahaan tersebut. Jadi karena setiap perusahaan itu punya alur proses bisnis yang unik ataupun berbeda. Ya, satu perusahaan dengan perusahaan lain belum tentu sama, ya ada juga yang sama, ya
ada juga yang berbeda. Nah, jadi pembuat sistem ini tentunya harus membuat diagram dulu. Diagramnya yaitu sistem flow diagram. Jadi setelah di awal dianalisa yang secara manualnya bagaimana sih, digambar dulu dokumen flow diagramnya. Kemudian ditawarkanlah sistem flow diagram yang akan menawarkan sebuah sistem yang nantinya akan mempermudah proses bisnis, absensi, dan penggajian. Nah, ini contoh dari alur bisnis yang telah menggunakan sistem seperti itu. Nah, mudah-mudahan adik-adik bisa paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Jadi di mata kuliah APB ini kita akan belajar seperti ini, ya. Dan mata kuliah APB ini sangat-sangat bermanfaat sekali. Nanti akan banyak adik gunakan dan adik terapkan di kerja praktek, di tugas akhir, ataupun di dunia kerja nantinya kalau adik-adik akan menjadi seorang pengembang software ataupun pengembang sistem gitu, ya. Oke, baik, itu adalah pokok materi pertama, yaitu mengenai definisi analisa proses bisnis. Terima kasih.